Selama ini, dalam pengelolaan DAK fisik masih sering terjadi permasalahan terutama dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah, sehingga berpotensi terjadi persoalan hukum. Dengan kondisi yang demikian, banyak kepala sekolah yang tidak bersedia untuk menerima program pembangunan yang bersumber pada dana alokasi khusus. Upaya yang diperlukan guna meminimalisir kekhawatiran dari pelaksana serta untuk mencegah terjadinya kesalahan sehingga mampu menghasilkan kegiatan berkualitas, maka perlu dilakukan pendampingan dan tempat konsultasi. Berangkat dari permasalahan ini, maka dari itu kami membuat inovasi dengan sebutan klinik pembangunan sekolah atau dengan sebutan kembang sekolah. Sasaran dari kegiatan klinik kembang sekolah adalah komite atau panitia pembangunan sekolah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan. Klinik pembangunan sekolah atau lebih familiar dengan sebutan kembang sekolah merupakan sebuah program dari Dinas Pendidikan Kota Batu untuk memberikan pendampingan dan tempat konsultasi bagi sekolah-sekolah penerima dana alokasi khusus sebagai pelaksana swakelola di sekolah. Program ini berjalan sejak tahun 2022 dengan berfokus pada pelaksanaan swakelola supaya dapat berjalan sesuai dengan standar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Guna mencapai tujuan tersebut, dirasa perlu untuk menjembatani, berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait. Kebutuhan prioritas daerah. Identifikasi kebutuhan mendesak di daerah yang akan menerima dana. Hal ini bisa meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan lainnya yang mendukung pembangunan daerah. Kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Selaras dengan tujuan pembangunan daerah, agar program yang didanai tercapai sesuai rencana. Pemenuhan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah di Kota Batu dapat memberikan manfaat besar dan berkelanjutan untuk mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam pembangunan atau rehabilitasi gedung secara swakelola, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya. Terpenuhinya sarana prasarana belajar mengajar yang memadai. Sarana dan prasarana belajar mampu menciptakan situasi belajar yang kondusif, aman dan nyaman bagi para siswa dan guru. Mampu memenuhi sarana prasarana belajar yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dan meningkatkan nilai akreditasi sekolah. Dengan kata lain, mengingat keberhasilan program ini, maka perlu komunikasi dan kolaborasi serta koordinasi guna memastikan bahwa semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan DAK fisik tetap dilakukan dalam koridor sesuai peraturan yang berlaku dan tepat sasaran. Terkait banyaknya pengembalian dana DAK bangunan, mulai turun yang dikembalikan atau tidak ada. Meningkatnya sekolah yang menggunakan dana DAK. Hasil pemeriksaan BPK tidak ada lagi terkait masalah pembangunan sekolah.